Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini kan akurat banget, apalagi diungkapkan di tengah gurun. Tentu, dan klaim itu sendiri benar, kehidupan butuh air. Tapi argumen pelajaran kita bukan bahwa klaim itu salah, tapi bahwa klaim itu nggak unik atau revolusioner dari sisi sejarah. Gagasan ini sudah jadi inti filsafat alam Yunani kuno. Oh iya. Iya, Thales yang hidup 1000 tahun lebih sebelum Muhammad percaya bahwa hakikat segala sesuatu itu air. Filsuf lain, Anaximander, bahkan berteori kalau kehidupan itu asalnya dari laut. Jadi idenya sudah ada. Klaim diskusi. Diskusi tersebut menyatakan bahwa gagasan kehidupan berasal dari air sudah ada dalam filsafat Yunani kuno. Karena itu, klaim ini dianggap tidak istimewa, bahkan dianggap sebagai bentuk peniruan atau pengulangan ide lama. Jawaban dasar yang jujur. Benar, gagasan bahwa kehidupan berkaitan erat dengan air sudah ada sebelum Islam. Al-Quran tidak pernah membantah fakta tersebut. Tetapi disinilah letak kekeliruan logikanya. Kesalahan logika menyamakan kebenaran dengan plagiarisme. Mengatakan bahwa suatu pernyataan salah atau tidak istimewa hanya karena sudah ada sebelumnya adalah kesalahan berpikir. Kebenaran universal tidak sama dengan plagiarisme. Kebenaran tidak wajib orisinal untuk menjadi benar. Contoh sederhana, bahwa bumi itu bulat sudah dikenal sebagian filsuf Yunani. Tetapi jika ada kitab suci yang menyatakan bumi itu bulat, itu tidak sama dengan menjiplak filsafat Yunani. Itu berarti kitab tersebut menegaskan kebenaran yang memang ada. Perbedaan mendasar dengan filsafat Yunani. Filsafat Yunani, seperti Thales, menyatakan, air adalah unsur dasar atau hakikat ilahi dari segala sesuatu. Al-Quran tidak pernah mengatakan air adalah zat ketuhanan. Al-Quran menyatakan air adalah sarana ciptaan, bukan sumber ilahi. Ini perbedaan filosofis yang sangat mendasar. Dalam Al-Quran, air bukan Tuhan, air bukan prinsip kosmik mandiri. Air adalah ciptaan yang digunakan Allah untuk menghadirkan kehidupan, kesesuaian dengan fakta biologi, tanpa klaim teknis. Al-Quran juga tidak merinci mekanisme biokimia kehidupan, tidak membahas sel, tidak membahas DNA, tidak membahas metabolisme air. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut bukan klaim sains teknis, melainkan pernyataan konseptual yang selaras dengan realitas alam. Kesalahan standar ganda, menariknya. Ketika Al-Quran menyatakan sesuatu yang benar dan juga dikenal sebelumnya, itu disebut tidak orisinal. Tetapi ketika Alkitab menyatakan sesuatu yang sama, hal itu disebut hikmat kuno. Ini adalah standar ganda, bukan analisis objektif.